Halo guys, perkenalkan nama saya Trio Guno Saiputro. Teman-teman saya sering memanggil Trio. Saya adalah mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Ini adalah video pertama kali saya dan saya akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Dimulai dari definisi perpajakan menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Di sini kita sudah menyimpulkan bahwa pendapatan negara kita dari tahun 2017 sampai tahun 2021 lebih rendah daripada kebutuhan belanja negara kita. Pada tahun 2020, pendapatan negara kita anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negara sangat amat tinggi menjadi 2.739 triliun. Kenaikan belanja negara di sini bisa dapat disimpulkan itu semua terdampak dari COVID-19, yaitu berupa bantuan sosial, bantuan berupa uang tunai, dan yang terakhir bantuan berupa kuota gratis untuk pelajar dan mahasiswa. Dan bisa disimpulkan pendapatan negara kita turun karena banyak perusahaan yang tutup sehingga tidak mampu membayar pajak ke negara. Dari tahun 2010 sampai tahun 2019, kinerja penerimaan pajak negara kita bisa dibilang selalu meningkat. Tandanya yaitu warga negara Indonesia selalu taat membayar pajak. Di lain hal itu, banyak yang masih free rider. Apa itu free rider? Free rider yaitu orang-orang yang tidak mau membayar pajak namun menikmati fasilitas pajak tersebut. Amat disayangkan sekali jika sampai saat ini masih ada orang yang belum bahkan tidak membayar pajak negara. Harapannya, semua warga negara Indonesia taat membayar pajak, sehingga Indonesia bisa mendapatkan pajak atau pendapatan negara yang lebih besar lagi setiap tahunnya. Selanjutnya, unsur-unsur pajak yaitu ada 4. 1. Subjek pajak, yaitu badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. 2. Wajib pajak, yaitu badan yang menurut undang-undang yang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP di Dirjen Pajak. 3. Objek pajak, yaitu barang yang menjadi sasaran pajak. 4. Tarif pajak, yaitu pendanaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Lanjut, perbedaan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Kalau pajak adalah manfaat tidak langsung bagi pembayar, contohnya pajak penghasilan. Kalau retribusi adalah manfaat langsung bagi pembayar, contohnya adalah tol, yaitu kita saat bayar masuk ke jalan tol tersebut lalu kita menikmati perjalanan tol tersebut. Sedangkan sumbangan manfaatnya langsung kepada penerima sumbangan tersebut. Sedangkan fungsi pajak yaitu ada 4. 1. Budgetier adalah pajak sebagai pemasuk kas negara yaitu menjadi APBN. 2. Reguleran adalah pajak dipakai pemerintah sebagai alat pencapaian suatu tujuan. 3. Stabilitas adalah pajak sebagai alat menjaga stabilitas, misalnya menjadi alat nilai tukar rupiah. 4. Retribusi adalah pajak sebagai untuk meratakan kesejahteraan, misalnya pajak hanya untuk orang yang mampu, tetapi pajak juga bisa dirasakan oleh semua orang. Dan yang terakhir, menurut sifatnya, pajak ada 2, yaitu pajak subjektif adalah pajak waktu yang pertama kali dilihat subjeknya dulu, baru objeknya, contohnya PPh dan lain-lain. Dan sedangkan pajak objektif yaitu kebalikannya dari pajak subjektif, yang dilihat dari objeknya dahulu, setelah itu baru subjeknya, contohnya yaitu PBB, MPM, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.
Sekian penjelasan dari perpajakan. Jika ada salah kata, tolong dikoreksi di kolom komen ya guys. Jika Anda suka video ini, like, comment, and subscribe ya. Thank you and see you again.